Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to YouTube channelnya Sanggar Tari Gandes Mamantes. Hari ini masih masuk ke dalam segmen kenal lebih dekat bersama salah satu pelatih. Tapi kali ini nggak salah satu guys, dua. Yang tahu lagi dua guys. Oke, karena di sini udah ada orangnya nih dia ya. Kita langsung perebut tempat soalnya guys. perebut tempat guys tadi tuh, makanya kita di sini duaan. Oke, langsung aja nih. Halo Tete. Halo, Tete. Halo. Perkenalan dulu dong. Ayo Teh Firda dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Firda Salsabila Sulaiman, biasa dipanggil Teh Firda. Halo Teh Firda. Ya, kalau aku namanya Erika Tiramutia, biasa dipanggil Erika. Halo Tarika. Hai. Oke, kali ini kita mau kenal lebih dekat nih Teh, mau nanya-nanya ya. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Teh Firda dulu nih. Kapan Teteh pertama kali gabung sama Gandes? Aku dulu gabung pas kelas 5 SD, itu sekitar tahun 2013-an. 2013. Dan itu itu kemauan Teteh atau disuruh apa gimana Teh? Oh enggak, awalnya kemauan orang tua, karena aku juga punya saudara kan Teh Winda, dia tuh sanggar. Aku dulu tomboy anaknya. Tomboy wih. Apa ya? Ngobrol wae ya, sama aku tahu kan dulu mah suka main Barbie-Barbian. Kalau aku tuh lebih suka naik sepeda dulu, sampai aku jatuh pun ya udah main aja terus gitu. Sampai suatu saat waktu itu Sanggar Gandes Pamantes itu evaluasi di Satu Gede di kelurahan. Orang tua juga emang udah nyaranin dari kecil pengen punya anak bisa nari katanya gitu. Karena aku anak pertama, jadinya aku yang dimasukin kan. Karena ada aku juga cowok yang kedua, yang pertama. Terus udah gitu, aku awalnya nggak tahu kan kalau dimasukin sanggar. Nah, terus Teh Winda ngabarin ke aku, Firda yuk latihan. Aku bingung kan latihan apa, kata Teh. Udah aku diajakin nari, nyanggar, kayak ih enak nih gitu kan. Udah apa sih, dulu tuh masih kecil, pikirannya juga ya udah masih ngikutin aja. Ternyata pas aku tampil dulu tuh, aku inget banget pertama tampil tuh di Botani Square, ulang tahun Kota Bogor. Tampil nari Teh. Tampil nari aku. Nah, aku ngeliat mama sama ayah tuh seneng ngeliat aku nari, karena kan pakai kostum, pakai hiasan rambut gitu kan. Terus aku juga kayak, ih bajunya kok lucu. Lucu gitu. Ya udahlah, akhirnya aku jalanin terus karena aku juga suka, terus support dari orang tua juga. Jadi ya udah sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga berjalan. Oke, kalau Teh Erika pertama kali gabung sama sanggar kapan Teh? Kalau aku itu pertama kali gabung sama Sanggar sekitar kelas 2 SD. Tahun 2009 kalau nggak salah. Oh, berarti lebih dulu Teh Erika daripada Iya. Teteh. Itu Teteh disuruh apa kemauan Teteh? Dari mama sih. Sebenarnya aku tuh dari TK udah mulai nari, ikutan apa ekskul gitu kan. Terus udah gitu. Udah ada pas TK ya? Ada dulu aku TK-nya di Jakarta. Oh. Terus pas pindah ke Bogor, masuk SD, tahu di sini ada sanggar, langsung dimasukin sama mama. Tapi walaupun masukin sama mama, Teteh nggak keberatan gitu ya? Enggak, karena emang suka juga kan anaknya dari Awal udah dari mulai. Oke, next pertanyaan selanjutnya apa tuh Nadia? Awal mula bisa ngajar tuh apa? Nah, Teteh kan sekarang udah ngajar nih. Terus awal mulanya gimana sih Teh Firda dulu deh? Nah, awal mulanya itu kita tuh udah terampil berapa ya yang terakhir tuh? Terampil 7 ya. Ya pokoknya terampil 7 tuh udah, kalau di Sanggar Gandes Pamantes tuh Kelas dia paling harus- atas ya? Iya, nggak harus bisa belajar nari aja, tapi kita diajarin juga kepercayaan dirinya. Nah, terus dikasih kepercayaan untuk jadi asisten dulu nih, nyoba dulu nih gitu. Bisa berjalan. Waktu itu aku pertama itu menjadi asistennya Teh Dila, tari kembang gandrung sama Teh Dila. Kelas berapa tuh Teh? Itu SMA. Sekitar kelas 11 kalau nggak salah. Sekarang udah kelas berapa? Aku udah kuliah semester 1. Ya pokoknya sekitar 2 tahun ya jadi asisten kalau nggak salah. Ya dikasih asisten 2 tahun karena kita diajar dulu nih, kita ngelihat contoh. Aku ngeliat contoh dari Teh Dila. Caranya ngelatih gimana Ya, sih gitu kita ya? cari ilmunya juga nih. Aku ngambil ilmu dari Teh Dila, cara ngelatih kayak gimana, jadi pemimpin gimana. Karena kan kalau
anaknya, tapi ke orang tuanya juga. Maksudnya orang tuanya juga kan udah ngelepas anaknya ke kita. Nah, kita gimana caranya bisa tanggung jawab gitu. Nih, nitipin anaknya biar bisa belajar nari gitu. Nah, kita harus ngasih ini juga, support juga ke anaknya nih, nari kayak gini-gini gitu. Udah gitu, udah deh sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan lebih buat jadi ngajar sama Erika, megang 2 kelas sekarang. Kesulitannya apa tuh Teh kalau ngajar kayak gitu? Kalau untuk kesulitan mengajar itu pasti harus sabar ya, karena tipe anak itu beda-beda. Ada yang cepet, ada yang emang harus diajarin tuh pelan-pelan gitu. Kayak ya harus sabar sih, intinya harus sabar. Terus kitanya juga harus teliti. Udah gitu nggak boleh yang namanya pilih kasih. Jangan mentang-mentang si anak ini bisa, kita fokusnya ke dia. Nah, sedangkan anak yang lain gimana gitu. Jadi ya udah harus sabar sih intinya. Oke, buat Teh Erika, apa sih? awal mulai gimana tuh Teh? Aku kurang lebih sama kayak Firda karena kita satu tingkatan kan. Waktu itu evaluasi terakhir terampil 7. Abis itu kan disuruh latihan tari Nusantara dulu. Terus udah gitu ditawarin sama Teh Indi, mau gak jadi asisten, katanya belajar. Kan lumayan gitu ya, Sama pengalaman juga. Terus udah gitu ya udah, karena aku gabut juga gitu kan, masa latihan tari Nusantara doang sih seminggu sekali gitu. Jadi akhirnya ya udah mau belajar jadi asisten. Waktu itu kalau aku pertama kali itu jadi asistennya Teh Putri dari Kembang Tanjung kalau nggak salah. Iya, aku belajar awalnya sih malu gitu ya, maksudnya apa? Ngajarin anak-anaknya belum pede. Ngomong di depan orang banyak itu, walaupun itu anak kecil gitu kan, kita tetap aja merasa malu, merasa takut salah gitu. Apalagi kalau misalnya pas lagi latihan tuh diliatin sama orang tuanya gitu kan. Apa ya? Iya, tuh mau ngomong apa gitu kan, mau ngebenerinnya juga gimana, takut salah atau gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini udah mulai salah aja. Berarti SMA ya Teh waktu awalnya? Guys, gabutnya tuh bermanfaat, ngelatih. Ngelatih, bermanfaat guys. Oke, terus ada apa lagi nih Nat pertanyaannya? Selanjutnya, apa sih pengalaman Teh Firda sama Teh Erika yang paling mengesankan selama di Sanggar Tari Gandes Mantes? Yang nggak bisa dilupain lah gitu. Kalau untuk dari aku, pengalaman yang benar-benar gak bisa dilupain itu, dan efeknya tuh sampai sekarang ya. Aku waktu itu dikasih kepercayaan sama Teh Indi buat ikut tari kemasan. Itu awal pertama kali aku ikut tari kemasan itu tari terkungkung. Oh, yang di dalam kurungan ayam. Ya, itu. Awalnya ya udah aku ikut aja, kan aku tuh kemasan tuh acara lomba kecil-kecilan aja gitu. Ternyata itu besar banget kan, karena semua sanggar di Kota Bogor tuh gitu. Bahkan ada yang di luar kota ya? Iya. Ya aku bangga dong. Terus dari gitu Teh, dari itu Teh. Terus kemasan itu kita juara 1. Wih, itu waktu kelas berapa Teh? Itu aku kelas 8. Ya Allah, SMP Itu aku masih kecil guys. banget, makanya buat di Purungan. Sekarang udah terus Udah lama banget itu ya? iya, terus dari gitu Pasanggiri. Pasanggiri apa tuh? Tingkat Pasanggiri. Jadi kalau udah kemasan tuh ada Pasanggiri nama Oh, tingkatannya. tingkat selanjutnya gitu. Ya itu kita juara 1. Yang ketiga itu tingkat apa ya namanya? Provinsi. Yang di Bandung. Oh, tingkat. Nah, pas tingkat provinsi itu kita menjuari juara 3. Nah, karena aku kelas 8, kelas 9 dan mau ke SMA itu kata Teh ini coba Fir Pakai pakai Japres ya? sertifikat, kata. Nah, aku pakai lewat jalur prestasi. Masuk tuh akhirnya ke SMA Negeri 5. Wih, keren banget guys. Bener-bener deg-degan sih, karena kan emang kalau dari NEM juga aku cukup kurang lah ya kalau buat masuk ke SMA favorit. Nah, akhirnya aku nyoba pakai sertifikat. Aku ngajuin semua sertifikat yang aku punya, aku masukin ke SMA Negeri 5. Nah, ternyata yang diambil itu yang di tingkat paling tinggi, yang di provinsi yang diambil. Ya udah, sambil nunggu hasil, aku nggak diem. Aku sama mama kayak jaga-jaga aja. Akhirnya aku nyoba daftar di salah satu swasta. Nah, daftar, kata mama, Teh ini buat jaga-jaga ya, katanya gitu. Soalnya udah akhir banget nih, takutnya kan makin mahal juga kan. bener. Ya akhirnya udahlah, buat biar ada pegangan aja gitu. Biar gak mahal teuing. Terus alhamdulillahnya aku tuh keterima. Kayak seneng banget gitu. Nah, udah dari situ aku makin kayak bangga dong kayak gitu kan. Nah, terus aku kayak
kayak bersyukur aja gitu bisa gabung di keluarga baru gitu kan. Udah gitu bisa apa ya, banyak banget dampak positif yang tumbuh di diri aku gitu, terutama dari pendidikan juga ngaruh gitu. Terus apa, nah di SMA juga aku bukan belajar J-pong doang nih, aku ada ilmu baru gitu. Apa itu? Modern dance aku belajar ya. Berarti bukan cuma tradisional ya? Iya, Modern dan juga. Soalnya udah ada dasarnya. iya udah ada dasar. Jadi aku ikut, karena aku anak Japres, jadi emang harus Mengikuti ya? wajib. Wajib. Udah lah, aku juga sambil cari pengalaman juga kan. Akhirnya aku masuk modern dance di SMA 5 sampai kelas 12 semester 1. Nah, pas ke kuliah, pas mau ke kuliah sempat down sih karena aku SNM gagal. Nah, akhirnya aku nyoba buat ke SBM. SBM itu kita tuh tes pelajaran. Bingung kan pilihannya kemana nih gitu kan. Ya udah, karena basic aku emang dari dulu kamu ditanya mau jadi apa, mau jadi guru gitu. Bingung kan, tapi di guru itu kan luas. Iya, benar. Karena aku ngelihat basic aku dari seni, jadi aku masuk ke milih 2 universitas. UNJ sama UPI. UPI itu pilihan aku yang kedua. Ya udah aku masukin, kayak yaudahlah, wallahu alam mau yang keterima pilihan satu atau kedua, yang Pasrah mana aja ya. Yang penting tuh emang basic aku tuh pengennya ditari gitu kan. Udah kemauan gitu. Udah kemauan dari kecil karena emang udah seneng aja gitu, udah hobi juga. Terus SBM sempet deg-degan juga nih, wah gimana nih, ini kan kesempatan terakhir maksudnya gitu kan, walaupun ada mandiri, cuman kan aku nggak terlalu minat kan kalau untuk mandiri. Udahlah, kayak gak mau nih yang namanya harus gagal lagi, ngecewain orang tua, apalagi kan ngecewain semuanya yang berharap tuh aku bisa kuliah masuk seni gitu kan. Udah akhirnya keterima di Alhamdulillah guys. Oke, kalau buat Teh Erika, pengalaman paling mengesankannya itu apa? Kalau dari pengalaman yang paling mengesankan itu ada banyak sih sebenarnya. Aku lebih seneng sama kayak ikutan festival kemasan itu apa ya, yang bikin berkesan tuh prosesnya, karena kan kita latihan tuh lama gitu kan, terus Sampai malam. iya sampai tengah malam itu pulang sekolah gitu. Kadang juga suka sambil belajar gitu kan, sambil bawa buku, bawa apa gitu, cuma buat ikut festival tari. Tapi itu enak banget sih. Terus udah gitu dari Terasa banget ya. terus udah gitu dari festival tari kemasan tuh ya, itu kekeluargaan di Gandes tuh kerasa banget loh gitu, kayak bener-bener kerasa gitu, kita tuh saling kerjasama satu sama lain gitu, gimana caranya supaya bisa bikin karya yang bagus gitu, bisa menjadi hal yang terbaik. Iya. Terus udah gitu selain itu yang mengesankan buat aku tuh waktu helaran. Helaran apa tuh? Helaran itu apa ya, pawai gitu loh, semacam pawai. Jadi biasanya kalau kota Bogor ini setiap kali ulang tahun selalu ngadain ini helaran seni budaya gitu kan. Kita pawai, jalan keliling gitu, itu seru banget sih menurut aku. Hujan-hujanan Iya, ya. Rame ya, rame. Rame banget, itu sih yang paling bikin berkesan buat aku. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya apa tuh Nadia? Nah, karena tadi pengalaman paling mengesankan, sekarang pengalaman Pengalaman yang paling sedih. Apa dulu tuh Teh? Dari Cerita dulu deh. kita dulu. Pengalaman yang paling sedih itu ini sih, kita latihan kita bisa Jangan nangis. Ini teh Erika dulu tuh kalau bisa ngejawab. Bisa. Kita bisa menjadi juara itu karena butuh proses. Bener. Mungkin orang ngeliat kayak wah keren banget nih narinya, wah kok kecil-kecil udah bisa juara sampai tingkat provinsi nih. kecil-kecil cabai rawit gitu. Iya, padahal mereka tuh kayak nggak ngeliat Nggak tahu latar proses belakangnya belakangnya. gitu kan, dimana yang biasanya anak-anak tuh Sabtu Minggu Main. kita jalan-jalan latihan, sama ya. orang tuanya, sama keluarganya, kita harus latihan. Sebenarnya itu jadi pengalaman buat kita Iya juga sih, jadi belajar gimana caranya disiplin waktu kayak gitu. Ada satu waktu itu karena kita pakai kurungan, karena dulu emang aku dulunya kecil ya, ngeliat kurungan tuh jadi kayak agak gede gitu. Iya, kayak gede banget gitu. Tapi dari pengalaman yang menurut aku sedih, tapi itu tuh suatu proses yang Sedihnya luar biasa berkesan banget gitu ya? Iya, berkesan banget sampai nggak bisa dilupain. Sampai sekarang juga aku akhirnya masih bisa cerita ke kalian kan, karena aku
kronologisnya. Iya, kayak berkesan banget sih. Karena kita tuh sampai tiga kali kompetisi gitu loh. Berarti kan latihan yang lumayan cukup Iya, benar. panjang Iya. kan. Kita latihan, kita ketemu gitu. Itu udah keluarganya Waktu tuh buat main-main gitu. iya. heeh. Oke, kalau Terika Terika sendiri apa? apa nih Teh? Pengalaman yang paling sedih. Yang paling sedih. Aku tuh sebenarnya suka sedih kalau misalnya udah kena omel. Siapa? Siapa? Kena omelnya. Teh Indi lah. Teteh. Terika sedih kalau udah ada yang ngomelin Teh. Sedihnya tuh gimana sih? Aku tuh kemarin Sampai nangis kan. jangan gitu dong. Sumpah panik tahu. Aku Amerika tuh nangis aku waktu kemarin. jadi ya. Samaan kalian tuh. Iya, jadi tuh kemarin kita sempat ada apa sempat ada problem gitu kan. Jadi kemarin kita ikutan kelas koreografi. Kelas Korea itu apa tuh teh? Itu Membuat tarian gitu ya? membuat tarian sendiri gitu, belajar membuat tarian. Terus udah gitu pas itu sebenarnya kita udah hampir selesai ya, Fir. Udah hampir Itu tuh selesai, seminggu tapi- lagi mau tampil gak sih? Hamin seminggu sih. Iya, terus pokoknya hamin seminggu itu kita berencana untuk mengundurkan diri gitu. Kenapa itu? Karena kita salah kita juga sih. Kita tuh mikirnya nggak panjang. Kita mikirnya ada suatu kendala yang menurut kita tuh nggak bisa diselesain. Gitu. Padahal mah bisa kalau kitanya ini mah. Berkesan banget ya. Oke, terus kan tadi tuh tarian berkesan. Sekarang tarian apa sih yang sudah didapatkan selama belajar di Gandes? Pasti banyak banget tuh ya, udah bertahun-tahun. Sebutin deh. Ayo Teh Fido. Kalakai, Kalakai, Bang Gandrung, Bang Gandrung, Pamayang, Pamayang, Cimata, Nata, Bajidor. Udah nggak ada cincin kawin ya? Cincin kawin, Teh Indah cincin kawin. Masih dapat harusnya Kembang Tanjung, tapi aku dilewat karena aku udah 3 kali juara 1 berturut-turut. Wede. Jadi langsung ke Bajidor, Lengiten, Renggeng nyentrik, Sancang Gugat, Sancang Gugat. Lengiten udah belum? Udah tadi. Apa ya? Beki. Kalang Sunda. Lawang Rasa dulu ya. Iya, Lawang Lawang Rasa. Rasa, baru ke Kalang Sunda. Nah dari Kalang Sunda itu kita belajar make up. Ada make up natural, make up pentas, make up karakter, Tengapin. make upin aku belum, baru mau. Tapi lagi belajar. Iya. Lanjut ke sambil latihan kelas Nusantara. Wah, apa aja tuh udah didapat? Tari Padang, tari Makassar, Makassar. tari apa lagi? Batak. Batak. Bali. Bali aku belum pernah. Tawi. Tawi. Hah? Tawi. Tawi. Ya, pokoknya banyak lah ya. Banyak lah ya Kita, Tata. terus kemarin juga aku habis koreografer juga. Yes. Sekarang tinggal belajar make up. Make up Tapi ya. lulus. Gak tahu tuh. Selanjutnya Terika. Terika. Tari Iya, apa sama aja yang udah aku didapat? Udah dapet Kalakai, Kalakai. Pamayang, Pamayang. cincin kawin aku Cincin dapet. kawin. Retakannya Teh Winda berarti. Teh Winda. Terus Kembang Tanjung, Bajidor, Lengiten. Apa? Lengiten. Habis itu apa ya? Ronggeng ya? Iya. Ronggeng Nyentri, Sancang Gugat, Lawang Rasa, Kalang Sunda. Oh, udah banyak ya. Udah nggak muat. Belum lagi Nusantaranya tadi kan. Oh iya, itu baru Jaipong. Nusantaranya aku tari Betawi udah 3. Tuh, Wow. Tanggong Manis, Lenggang Nyai, sama Nandak Ganja. Ah. Terus Merak. Terus tari Piring. Terus Rondang Bulan dari Batak. Iya. Terus Hige Penghutan dari Lampung. Udah banyak ya, udah stop. Iya. Banyak banget ya. Sama ini sama aku tuh kemarin dapat ini modern dance juga. Jadi Siapa yang ngajarinnya coba? Udah bisa jadi coach ya. Coach. Oke guys, kayak terlalu banyak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya, segitu aja yang disebutin ya. Ya, selanjutnya. Prestasi apa sih yang udah didapatin? Iya, sama cara Gandes? gitu kan dari kecil ya. Kalau udah sampai kuliah lagi, guys. Duh, kayaknya aku nggak kuatin aku. lagi. Dari Teh Winda dulu deh. prestasi yang didapat tuh banyak. Mungkin dari sebelum aku masuk itu tuh udah banyak karena ya tau lah Gandes tuh hebat banget Wih, kan. iya dong. Kayak kan main Tiap Gandes tahun tuh kayak bawa main. pulang piala tuh. Di akhir tahun gitu kan. Wow. Kalau untuk aku sendiri prestasi yang aku dapetin itu
dari evaluasi ya alhamdulillah ya. Siswa terbaik ya. Ya, Asik. terus dari tari kemasan terkungkung, dulu tuh emang pertama itu aku ikut kemasan itu kan terkungkung. Terus ada tunggul Tunggul kaung. kaung. Tunggul kaung tuh judul tadinya apa tuh? Ada judulnya tuh. Galecok. Kemprung tarung. Kemprung tarung. Kayak mikir lagi gue. Dia nariin ya saking banyaknya. Terus ada galecok. Galecok. Tunggul kaung juga ya kalau nggak salah. Iya. ya? Terus ada ninclak, puspaning ati. Mm. Ya, terus ada apa lagi ya? Topeng genggas. Saking banyaknya sampai lupa ya. 3 tahun lalu ya? Tahun lalu Pirit. Galecok yang 2 tahun. Oh, 1 tahun yang lalu ya. Gimana sih? Ya itu ya. Terus lomba-lomba di kayak acara-acara waktu itu aku pernah ikut lomba yang di acara Taus Bogor ya. Gitu. Iya. Taus Bogor tuh apa tuh? Dalam lomba. Itu Lomba Nat. Ya udah. Iya, Taus Bogor dirasainnya di IPB waktu itu, IPB Baranang Siang. Nah, aku rampak sama grup, iya aku rampak dari Lawang Rasa. Juara 3. Asik. Ya, itulah. Itu kelas berapa tuh? Itu aku kelas berapa ya? SMA kayaknya kelas 1. Asik. Udah itu aja. Iya. Aja banyak ya. Udah kali ya Terika. Ya, oke buat Terika apa aja nih? Sama kayak si Pirit. Iya kan aku tuh sama dia tuh satu tingkat. Ah, iya. Walaupun dia masuk duluan, ya gak tahu nih kenapa. Kecepetan ininya. Oh sih, turun lagi weh. Barengan Ya dia. pokoknya sama kayak Gak deh. Sama kayak Tafida ya. kebanyakan dari festival tari kemasan sih sama tunggul kaung. Berarti kalau sama kalian berdua terus dong ya? Barengan terus ya? Pingin aku sama dia tuh dari SD, SD. satu sekolah. Heeh. SMP satu sekolah, SMA satu sekolah. Untuk kuliah enggak beda. Ya, karena Oh, beda. Terika juga Karena dia sama beda. negeri 5. Iya. Oh my Berat. god. Kalau dia tuh lebih ke akademi, kalau aku lebih ke non akademi. Saya melengkapi. Ya, saling melengkapi kita. Harus Oke, gitu. kita. Enggak. Kayak Ini buktinya duduk aja harus kiri. Ah, iya benar ya. Bisa. Kalau enggak terus sendiri ya. Iya, begitulah. Ya lanjut. Oke, selanjutnya apa sih, Nat? Kan Tata udah jadi pelatih nih sekarang. Pasti ada dong harapan untuk anak-anak didik Tefida sama Terika. Biasanya sih kalau pelatih itu ingin yang terbaik untuk murid. Ya. Kalau aku harapan buat adik-adik itu harus Dengerin tetap, ya adik-adiknya. Adik-adik harus tetap dengar. semangat. Semangat. Karena apa ya? Tujuan mereka tuh masih panjang gitu, masa kalian tuh masih Perjalanannya. panjang, perjalanannya masih panjang. Ya udah kayak anak kecil nih, anak kecil kan yang namanya badan masih lentur tuh bisa nih kalau buat nari gampang ngebentuk badannya, masih bisa ya benar. karena menurut aku ya kalau zaman sekarang tuh terutama di usia aku ya banyak banget yang suka Korea gitu. Iya kadang aku juga suka bingung gitu ya. Aku juga suka Iya Pirit. nih salah satunya. Enggak kayak bingung aja gitu. Aku yang suka nari aja, misalkan kayak boy band, girl band gitu aku nggak suka. Nggak suka Korea. Nggak aku. tertarik, kurang tertarik. Ya. Tapi seru ya Korea ya? Iya, aku suka drakornya sih, bukan itunya. Emang Nadia. Aduh, Aku dua-duanya kok. aku ngomong kayak gini dihujat ya sama K-popers. Apa kan setiap orang berbeda-beda. Beda-beda ya. Menurut aku kayak ya daripada melestarikan budaya luar, men budayain Utamain budaya kita sendiri. Maksudnya ya udahlah, maksudnya kan kalau bukan kita siapa lagi. Iya, gitu. benar. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, daripada harus mikirin dunia luar, men pikirin dunia kita aja Iya, gitu benar. ya. Gimana caranya dunia kita tetap produktif, terus tetap kreatif, sama tetap berinovasi sih. Harusnya lebih meng-up lagi kebudayaan Mengeksplor. sendirinya. Iya. Baik aja, Para Nat. K-popers yang tersinggung. Gak apa-apa sih, cuman kalau bisa sih imbang gitu. Jangan Korea banget, jangan Korea terus, harus imbang sama kebudayaan Seimbang sendiri. lah ya. Jangan sampai kalau ditanya sama orang tuh lebih pasti ke negara lain gitu dibanding ke negara sendiri. Miris ya, Bun. Bagi aku yang suka Indonesia banget. Ih, cinta banget Indonesia ya. Banget. Oke, kalau Kalau Terika apa Terika, nih, Teh? harapan untuk anak didiknya? Harapannya semoga si adik-adik semuanya bisa bertahan lama ya di Sanggar Gandes. Jangan Biar kayak- bosan-bosan ya. Biar kayak teteh-teteh yang ini juga.
Kalian juga dari kecil kan pasti. Iya benar. Tapi titik masa bosan mah pasti Bosan pasti ada. ada, Ya. Cuma tapi- harus ngelawan, kalian pasti bisa. Iya, pokoknya Cara semangat nanggepinnya terus. gimana harus bisa. Iya, latihan terus, belajar terus. Jangan bosen-bosen, sumpah, karena kalau misalnya ini ya pokoknya Berhenti di tengah jalan tuh sayang ya. kedepannya tuh pasti bakal banyak banget pengalaman seru yang bakal kalian dapat. Iya benar. Terus jangan kayak ngerasa gimana ya, kayak ngelihat temennya ih nadinya bagus gitu, kok aku kayak gini. Oh jadi insecure. Jangan ngerasa kayak gitu, karena semua orang tuh butuh proses. Iya benar. Proses orang pun beda-beda, ada yang cepet, ada yang lama, dan apa ya, semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak aku Udah sama ada Erika. porsinya. Erika tuh bisa banget ngehafal, ngehafal dari video tuh cepet banget. Sampai aku tuh kemarin tugas aja karena Malu katanya. sampai aku kuliah online aja harus lihat video. pelajarin gua kata-kata kita kan. Ada yang kuliah. Gak bisa, udah gitu apa ya, Kurang ya bisa. kalau dari handphone Iya. gitu, harus ketemu langsung gitu. Kayak nggak tahu nih ini kanan apa kiri ya gitu ya, kayak yaudahlah coba, aku bisa cuman lama nyerap ke otaknya, aku tuh nyari langsung ada orangnya gitu, jadi kan aku bisa merhatiin kakinya oh gini gitu. Berarti kalau kita ada video minta tolong ke Erika ya. Erika tahu ya. Sibuk ya. Ya. Sibuk banget. Ih, anak kuliah beda soalnya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, harapan untuk Gandes Pamantes. Kedepannya. Harapan untuk Sanggar Gandes Pamantes semoga Makin banyak PJ. semoga Amin. tetap kreatif, lebih kreatif lagi ke depannya. Semoga niat baik untuk sanggar dilancarin. Amin. Semoga niat bangun sanggarnya dilancarin. Amin ya Teh ya. Semoga apa? Semoga makin banyak anak muridnya. Amin. Amin. Pokoknya berharap semoga Sanggar Gandes Pamantes ini makin jaya. Amin. Iya, pokoknya makin besar lah namanya. Amin. Bukan Makin terkenal. Iya, bukan di kalangan, bukan di Kota Bogor aja. Kalau bisa Go internasional. Internasional. Amin. karena kalau misalkan sanggar kita tinggi, dikenal banyak orang, kita sebagai muridnya juga pasti Bangga. bangga. Wah nih sanggar gua dari kecil gitu kan. Oh my god. Oke, kalau buat apa? Enggak. Kalau Teh Erika, ini apa? Harapan untuk Sanggar Tari Gandes Pamantes kedepannya apa sih? Harapannya buat Sanggar Gandes ya semoga bisa dikenal lebih luas lagi sama masyarakat. Gak cuma masyarakat Bogor ya, tapi masyarakat dari seluruh Indonesia, dari Luar negeri. Sampai Merauke. Pokoknya semoga semakin kreatif, semoga semakin inovatif juga. Semoga selalu bisa menjadi wadah untuk para pemuda-pemudi Indonesia yang mencintai budaya. Amin. Oke. Udah banyak nih pertanyaan yang kita tanyain tadi. Gak kerasa ya? Udah kerasa. Udah beberapa jam ini ya. Banyak lainnya ya. Oke, segitu dulu segmen kenal lebih dekat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa YouTube-nya. juga follow Instagramnya Sanggar Gandes Pamantes ya. Oke, segitu dulu. Kita semua mau pamitan. Wassalamualaikum.